Museum Prasasti merupakan salah satu museum unik karena berupa lahan terbuka yang luas di tengah kota Jakarta. Tidak seperti museum lainnya, museum ini dahulunya adalah tempat pemakaman kaum elit Belanda. Fakta inilah yang kemudian menarik untuk disampaikan kepada masyarakat sekitar. Pada tahun 1795, pemakaman Kebon Jahe Kober di Batavia didirikan sebagai pengganti pemakaman di Gereja Belanda Baru yang dibongkar karena rencana pengembangan kota. Lokasi baru dipilih di Kebon Jahe termasuk daerah Tanah Abang. Pemakaman ini dengan luas 5,5 hektar dan tembok keliling menjadi tempat pemakaman untuk pegawai kompani Belanda dan mereka yang dipersamakan dengan Belanda hingga tahun 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, pengelolaan TPU Kebon Jahe diambil alih oleh Yayasan Verbeek. Pada tahun 1976, dimulai pembongkaran dengan penguburan kembali seluruh kerangka. Prasasti nisan dan bangunan makam tidak boleh dipindahkan. Sekitar 1.200 prasasti nisan terpilih dan sekitar 4.600 makam tercatat terurus. Patung The Crying Lady, yang konon menangis karena ditinggal sang suami yang meninggal karena penyakit malaria. Hermanus Fredrik Roll mempunyai arti khusus bagi sejarah perkembangan ilmu kedokteran. Beliau diangkat menjadi Direktur Stovia pertama. Olivia Mariamne Raffles adalah istri pertama Thomas Stamford Raffles, Letnan Jenderal Hindia. Olivia meninggal pada usianya yang ke-43 tahun. Kereta jenazah itu dulunya berfungsi sebagai pengangkut jenazah orang Belanda yang diturunkan dari perahu, yang membawanya dari Kali Kerukut untuk selanjutnya dibawa ke rumah duka atau ke pemakaman. Kereta ini hanya digunakan mengangkut orang Belanda dan tidak berlaku bagi pribumi. Peti Bung Hatta merupakan pemberian keluarga Bung Hatta untuk Museum Taman Prasasti sebagai koleksi benda bersejarah. Selanjutnya, peti Insinyur Soekarno digunakan untuk mengantar jenazah dari RSPAD menuju Wisma Yasok. Ini merupakan monumen J.J. Pierre yang dibuat oleh arsitek dari New York bernama R.L. Lutz. Ini merupakan patung Pastor van der Gritten yang merupakan pendeta kepala Gereja Katolik Batavia yang berada di sudut lapangan Banteng. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa? Selamat siang juga dengan Bapak Eko Wahyudi, biasa dipanggil Pak Yudi. Saya boleh tanya-tanya nggak nih Pak? Boleh. Oke, pertanyaan apa Pril? Museum ini tuh udah ada dari kapan sih Pak? Jadi Museum Prasasti itu dimulai diresmikan oleh Bapak Gubernur Ali Sadikin pada tanggal 9 Juli tahun 1977. Dibuka untuk umum, luas areanya 1,3 hektar, koleksinya kurang lebih 993 prasasti nisan, dan yang biasa kita kenalkan pengunjung itu 20 koleksi unggulan. Lalu semua yang ada di sini tuh ada isinya atau cuma syarat? Isi apa? Maksudnya tidak ada jenazahnya. Oke, jadi awalnya tempat ini adalah pemakaman ya. Jadi tentu saja ada jenazahnya, tapi pada tahun 1975 semua jenazah itu diangkat, ada yang dipindahkan ke Mentiun Pulo, ada juga yang dipindahkan ke Tanah Kusir, dan jenazah tersebut dimakamkan secara massal. Nah, setelah semua jenazah diangkat, batu nisan ditata ulang dan baru diresmikan jadi Museum Prasasti. Makanya ada perubahan nama dari Pemakaman Umum Kebon Jahe Kober ke Museum Prasasti. Ini tapi posisinya benar kayak kuburan mereka itu? Enggak, jadi tidak sesuai bentuk aslinya ya. Jadi sudah mengikuti penataan yang dilakukan oleh manajemen Museum Prasasti. Kalau yang paling terkenal tuh ini di sini apa? Prasasti yang mana? Yang paling terkenal itu yang pertama adalah Dr. H.F. Roll, pendiri Stovia. Jadi nisannya ada bentuk bukunya. Nah, kalau tidak ada beliau maka mungkin tidak ada yang namanya FKUI atau Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Terus ada juga Olivia Mariamne Raffles, istri pertama Thomas Stafford Raffles, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa penjajahan Inggris.
Ya, jadi mungkin kalau tidak dijajah Inggris kita tidak mempunyai kebun raya Bogor ya, karena beliau memprakarsai berdirinya kebun raya Bogor. Terus ada arkeolog yang bernama Stutterheim, ahli batu. Mungkin kalau tidak ada beliau kita melihat candi-candi itu tinggal separoh, tinggal ya nggak utuh seperti sekarang lah ya. Terus ada arkeolog juga yang bernama Jan Laurent Andreas Brandes. Beliau itu ahli sastra, punya ilmu namanya filolog, ahli penyusun bahasa langka. Mungkin kalau tidak ada beliau kita tidak bisa mengenal tentang kitab Kakawin Negara Agama dan Pararaton. Ada juga panglima perang yang ditugaskan untuk berperang melawan tangan Penegoro yang bernama Avia Michel, dan juga Jenderal Kohler yang ditugaskan untuk menyerang Aceh. Di sini juga ada Monsignor yang bernama Adame Caroline Crescens yang membuat gereja katedral, dan Monsignor Jacobus Staal ya yang meneruskan pembangunan gereja katedral. Di sini juga ada orang pribumi yang bernama Sohogi, ya mungkin kalian sudah kenal Sohogi ya. Itu dia orang Indonesia. Ya, Sohogi itu orang Indonesia, makanya dia adalah salah satu tokoh radikal humanis ya pada saat itu. Dan di sini juga ada selebritis orang Batavia yang hidup tahun 1920 sampai 30-an, yaitu Miss Ribut yang sanggarnya terkenal dengan nama Miss Ribut Orion. Ya. Banyak. Iya, betul. Ada lagi? Terus ada nggak sih kayak dia bisnis kayak Jalan mistis kita sebenarnya walaupun bekas pemakaman, tapi tempat ini awalnya adalah pemakaman umum khusus untuk orang-orang kaya. Ya, jadi hanya warga asing yang tinggal di Batavia dan mempunyai jabatan dan keuangan yang bagus itu bisa dimakamkan di sini. Nah, kita bisa lihat dari ciri khas pemakamannya sendiri, tempat ini mempunyai pintu gerbang yang sangat mewah ya untuk memasuki area pemakaman, yaitu yang ada di belakang, yang ada di depan saya. Di dalam pintu gerbangnya yang dibangun tahun 1844. Kita bisa bayangkan pintu-pintu gerbang yang ada di pemakaman kita seperti apa. Mereka di tahun 1844 sudah bikin pintu gerbang semewah ini untuk area pemakaman. Jadi kita bisa bayangkan orang yang dimakamkan di sini juga pasti bukan orang sembarangan. Betul, karena batu-batu nisan sendiri mereka itu impor dari Italia ya. Jadi berapa anggaran yang dikeluarkan. Nah, biasanya kalau orang kaya itu meninggal dengan tenang, betul nggak sih? Ya, nggak penasaran karena mereka meninggal dengan didoakan segala macam. Jadi ya tempat ini itu relatif aman dan tidak jauh dari kesan angker. Beda dengan tempat-tempat yang memang dari zaman Belanda itu sudah ada inisiasinya yang angker-angker. Mungkin salah satu contohnya adalah Museum Sejarah Jakarta, karena di sana ada yang namanya penjara ya. Namanya penjara kan pasti orang-orangnya meninggal sengsara, disiksa. Nah, itu setelah mungkin ada kesan angkernya. Tapi kalau di sini sih cantik-cantik dan ganteng-ganteng sih ya. Ya karena bule ya. kaya-kaya aja. Betul. Ya udah. Nah, sekian, makasih ya Pak. Oh ya, sama-sama.